Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tadi kalian sudah belajar mengenai bahasa Indonesia tema 4, subtema 1. Jadi sekarang yang kita pelajari adalah pelajaran IPA. Dan materinya pada kali ini adalah proses menghasilkan energi listrik. Energi listrik menjadi salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi di semua negara pada era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit listrik menggunakan beragam sumber energi yang tersedia di alam, seperti salah satunya adalah PLTA. PLTA itu adalah pembangkit listrik tenaga air. Nah, sekarang coba kalian buka Bu Pena halaman 15. Bu Pena halaman salah Bu Guru. Maaf ya, Bu Pena halaman 8 ya. Bu Pena halaman 8. Di situ ada gambar skema kerja dari pembangkit listrik tenaga air PLTA ya. Yang pertama itu adalah PLTA itu memanfaatkan energi air yang mengalir. Aliran air sungai, air terjun atau waduk itu adalah sumber pembangkit listrik tenaga air yang mampu menggerakkan turbin. Pada peristiwa ini terjadi perubahan energi potensial menjadi energi kinetik. Yang kedua, aliran air dialirkan melalui pipa-pipa khusus untuk menggerakkan turbin. Yang ketiga, gerakan turbin tersebut nantinya akan diubah menjadi energi listrik di dalam generator. Nah, sekarang kalian lihat di situ ada kincir air ya. Pemanfaatan aliran air untuk memutarkan kincir air, kemudian menggerakkan turbin sehingga menghasilkan listrik. Dalam ruang lingkup yang kecil, beberapa daerah menggunakan pembangkit listrik secara mandiri. Ini dinamakan pembangkit listrik mikrohidro. Pembangkit listrik mikrohidro ini menggunakan aliran air untuk memutarkan kincir air. Kincir air kemudian menggerakkan turbin hingga menghasilkan listrik. Nah, sekarang bagaimana proses menyalurkan energi listrik? Sekarang kalian buka di Bu Pena halaman 15. Di situ diterangkan bahwa proses menyalurkan energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air PLTA itu siap untuk disalurkan, yang pertama ya. Yang kedua, itu energi listrik disalurkan terlebih dahulu melalui kabel-kabel besar yang terpasang di menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau sutet. Yang ketiga itu adalah energi listrik kemudian masuk ke dalam transformator yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Nah, yang keempat ini adalah energi listrik disalurkan ke dalam pabrik-pabrik. Pabrik itu biasanya membutuhkan energi listrik cukup besar untuk keperluan produksi. Yang kelima, energi listrik ini kemudian masuk kembali ke dalam transformator
Dan transformator ini berfungsi untuk menurunkan tegangan. Yang keenam, energi listrik dari transformator penurun tegangan diterima oleh gedung perkantoran dan rumah-rumah penduduk. Itu adalah proses menyalurkan energi listrik. Jadi anak-anak, Bu Guru ringkas ya. Pada pembangkit listrik tenaga air PLTA, air dari waduk, sungai, air terjun itu pertama masuk melalui pintu. Yang kedua, setelah masuk itu diatur oleh katup pengaman. Yang ketiga, air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan 4. Dan yang keempat, air di dalam pipa itu pesat sekali, sehingga kelima mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin. Dan ketujuh, mengatupkan katup pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air ini kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformator. Dan selanjutnya energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Ya, itu adalah proses menyalurkan energi listrik dengan tenaga air atau PLTA. Sekarang bagaimana menyalurkan energi listrik sampai ke rumah? Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit listrik, energi listrik ini akan dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV. Listrik kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan sutet, yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. Setelah melalui sutet, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah atau 20 kV. Setelah itu, energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya di gardu distribusi menjadi tegangan yang rendah, yaitu 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Nah, anak-anak, materi IPA kita kali ini cukup sekian dulu. Bu Guru harapkan kalian tetap bersemangat, tetap jaga kesehatan, dan ikuti protokol kesehatan. Mohon maaf kalau suasananya dalam keadaan bising karena Om lagi memotong rumput. Terima kasih anak-anak, selamat pagi.